Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di podcast Homeschooling Taman Sekar Bandung. Nah, kalau sebelum-sebelumnya kita banyak ngobrol dengan ada homeschoolernya, ada kakak tutornya. Hari ini kita ngobrol dengan perwakilan dari orang tua siswa. Nih, kita kenalan dulu. Perkenalkan dulu Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Didan. Bapak Didan. Saya orang tua dari Tena Tena nama ya, lengkapnya Pak, ya. Bintang Tena Galpintri. Sekarang di homeschooling ini kelas 5. Kelas 5 SD? Kelas 4. Oh, kelas 4. Kelas 4 SD, iya. Nah, sudah berapa lama nih Pak bergabung dengan homeschooling Taman Sekar Bandung kalau boleh tahu? Dari mulai kelas 1 aja. Oh, Tena. dari kelas 1. Berarti udah tahun keempat ya Pak ya? Iya. Iya. Nah, kalau boleh tahu, di homeschooling sendiri Pak, ini kan ada 2 program. Waktu itu kita udah ada podcast khusus nih yang bahas tentang ada program distance learning, ada program komunitas. Nah, Tena sendiri gabung di program yang mana Pak? Tena gabung di yang distance learning. Distance learning ya Pak ya. Artinya memang kalau distance learning itu orang tua ya memang menjadi pendidik utamanya. Iya, betul. Nah, kami di sini hanya fasilitator saja dalam rangka mendaftarkan NISN-nya gitu ya, mendaftarkan ke Dapodiknya. Nah, menarik nih Pak. Karena masih belum banyak orang tua yang tahu atau memilih homeschooling, apalagi yang pure gitu, orang tua yang jadi fasilitator utama pendidikan putra-putrinya. Boleh sharing sedikit dong Pak? Boleh. Iya, latar belakangnya nih. Cuman agak panjang nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak, kita masih punya banyak waktu di sini Pak. Baik Pak, silakan Pak. Terima kasih untuk pertanyaan penting nih sebetulnya nih. Betul. Ya, cuman tadi saya bilang agak panjang karena ya untuk sampai ke kami memutuskan Tena pertama homeschooling, terus kemudian juga yang dipilih adalah distance learning, ya yang artinya tadi dari homeschooler dari Taman Sekar kan hanya masih materinya saja dan administrasinya saja ya, tetapi untuk pembelajarannya kan benar-benar di kita gitu kan, di orang tua gitu tanggung jawabnya. Nah, untuk sampai ke sana tadi saya bilang panjang karena begini, kami ada diberi pemahaman gitu ya, terus kemudian kami sadari ya ini benar gitu. Pertama bahwa kita manusia ya termasuk berarti anak kita ya itu tuh kita lihat ya kita ini manusia itu produk canggih gitu, makhluk canggih gitu ya, makhluk canggih yang ya, kita lihat sistem pencernaan kita, sistem pernafasan kita itu bahkan robot yang paling canggih pun gitu kan ya yang sekarang atau dibikin orang mana gitu mungkin orang Jepang gitu ya belum bisa menyamai gitu kan. Betul, masih jauh ya Pak. Masih sangat jauh gitu kan. Nah, itu manusia itu produk canggih termasuk anak kita gitu ya. Nah, contoh lagi misalnya otak manusia gitu ya. Otak manusia itu kan terdiri dari triliunan sel otak ya. Nah, kalau dari hasil penelitian itu tuh yang terpakai saat ini tuh nggak nyampe 1% yang aktifnya gitu. Ya yang tidak terpakai sampai 1% itu aja pun kita sudah bisa bilang anaknya pinter, anaknya cerdas gitu, itu padahal belum 1% dipakai gitu. Artinya potensi yang dimiliki itu masih sangat besar gitu ya. Terus dari sisi lain misalnya dari otot gitu ya. Otot manusia itu kalau misalnya dikontraksikan dengan difokuskan di satu titik gitu ya, potensinya semua keluar. Ya itu tuh bisa sampai ngangkat beban sampai tonan sebetulnya. Gitu. Nah, itu pemahaman yang saya terima gitu ya. Dan ya sekarang katakanlah baru hanya sekitar 2,5% aja tuh kemampuan energi yang dimiliki oleh manusia itu gitu. Baru segitu potensi yang tergunakan gitu ya Pak ya. Artinya sebetulnya potensi yang dimiliki manusia itu tuh sangat besar gitu. Nah, tapi belum banyak terpakai. Belum banyak terpakai gitu. Nah termasuk kita lihat di anak kita gitu ya. Kita lihat di Tena contohnya gitu ya. Ini tuh sebetulnya makhluk Allah yang luar biasa gitu loh, yang tugas kita adalah sebagai orang tua mengeluarkan potensinya itu gitu. Nah dengan cara yang tepat gitu. Nah kami melihat ini yang mungkin agak beda nih ya dengan pandangan umum gitu. Ya dibilang nyeleneh mah enggak gitu ya itu mah ya. Cuman inilah pemahaman yang nanti kalau direnungkan sebetulnya kalau kita netral merenungkannya mungkin bisa juga oh ya benar juga. Nah gitu ini pentingnya sharing itu salah satunya ini ya Pak ya. Nah jadi kita dengan di sekolah umum itu kan diseragamkan jadinya gitu ya, semua harus bisa ini, semua harus bisa itu, nanti dibandingkan antara yang di ranking nantinya ada ranking yang
satu dan sebagainya, yang di bawah dianggap kurang bisa gitu kan, padahal balik lagi anak ini sebetulnya punya potensi gitu loh ya, cuman potensi anak ini beda-beda ya, kita lihat aja wajah kita beda gitu ya, betul. Sama laki-laki tapi sudah beda gitu ya, atau bahkan di anak satu orang tua saja gitu ya, bahkan yang kembar sekalipun aja, gitu kan, betul. Ada yang kembar berbeda atau yang wajahnya sama pun yang sifatnya pun beda aja ya Pak ya, sifatnya beda. Itulah uniknya manusia gitu kan, anak kita. Jadi kita tidak bisa perlakukan sama gitu. Nah, kalau di sekolah umum itu kan tadi jadinya disamakan, harus bisa ini, harus bisa itu, nanti dinilai gitu kan ya. Makanya kami pilih tadi yang distance learning yang semuanya di orang tua. Ya, di luar itu juga bahwa anak itu titipan kan, kita selalu bilang kita tahu itu semua gitu, anak itu titipan. Tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk membimbingnya gitu loh. Jadi tidak dititipkan ke lembaga lain gitu ya. Kalau ya itu pemahaman yang kami pahami dan sekarang kami pegang gitu ya. Nah, terus sisi lain misalnya gini, saya dulu bekerja ya dari posisi bawah sampai ke posisi yang cukup tinggi lah ya. 16 tahun saya bekerja ya. Terus kemudian saya memutuskan untuk berhenti ya, kemudian saya membangun usaha dari nol sampai ke sekarang ya, alhamdulillah masih bisa cukup lah ya untuk segala sesuatunya gitu. Nah, saya bekerja dari nol, dari bawah sampai ke atas tadi, usaha dari nol sampai ke atas yang cukup berjalan lah ya, cukup baik gitu ya, cukup sukses. Ternyata itu yang dijadikan ilmu untuk semua itu bukan hasil belajar sekolah yang sekian tahun itu gitu ya. Contoh misalnya ya dulu waktu SMA saya belajar matematika yang buat saya stres gitu ya, tentang diferensial, integral, limit gitu. Ternyata ya itu baik di kerja yang tadi saya bilang sampai posisi atas maupun yang misalnya tadi usaha dari nol sampai itu ternyata nggak gitu kepake gitu kan, nggak kepake. Dan yang lain-lain yang banyak yang sekian puluh ribu jam kita gunakan untuk itu tuh ternyata nggak kepake. Yang lebih terpakai ternyata adalah pengembangan kompetensi kita gitu loh, pengalaman organisasi kayak gitu. Nah, itulah antara lain yang melatar belakangi kami saya dan istri untuk memutuskan karena belajarnya homeschooling aja, dan yang bahkan yang dipilihnya juga adalah distance learning gitu, supaya benar-benar kami biasa atur gitu kan, supaya Tena lebih punya banyak waktu untuk mengeksplor potensi dirinya di mana dan juga mengembangkan potensi dirinya itu gitu. Betul itu. Pak. Karena memang ya Pak ya, ada satu ungkapan yang menarik ya Pak ya, bahwa sekolah pertama itu adalah rumah, dan pendidik utama itu adalah orang tua. Betul. Gitu. Dan yang namanya sekolah itu harusnya tidak terbatas hanya dengan dinding dalam sebuah gedung gitu ya. Betul. Karena pada saat kita nanti kemudian terjun ke masyarakat gitu, ya seperti yang Bapak bilang tadi, sama kok, saya juga mengalami Pak ya, ibaratnya begini, kita sekolah SD, SMP, SMA, lulus nggak kemudian menjadi ahli fisika, nggak lulus kemudian menjadi ahli bahasa, nggak lulus menjadi ahli biologi, enggak ya Pak ya, tetap aja nanti kemudian apabila misalnya mau fokus ke salah satu mata pelajaran yang saya sebutkan, perlu kuliah lagi misalnya gitu, atau misalnya apalagi tadi pada saat terjun ke masyarakat, ke tempat kerja, justru kompetensi-kompetensi yang kita temukan di saat berorganisasi, saat kita bersosialisasi, itu yang kemudian lebih banyak pakai ya Pak ya. Itu yang saya benar-benar alami, yang maksudnya yang benar-benar yang saya alami ya, benar yang saya alami dan saya pelajari. Oh iya, ternyata ya itu sadar bahwa ternyata yang terpakai itu bukan pelajarannya gitu loh, tapi pengalamannya itu yang prosesnya saya, yang bukan pelajaran tapi pengalaman itu yang lebih terpakai gitu. Nah itu dengan homeschooling, dengan distance learning terutama kalau untuk saya ya itu tadi, jadi pengalamannya bisa lebih banyak gitu loh. Itulah yang ternyata yang jadi bekal hidup itu pengalaman. Nah ini luar biasa sekali ya Pak ya, karena tentu paradigma di masyarakat ini masih perlu banyak yang dirubah gitu. Bahkan pada saat sekarang yang sudah mulai jargonnya itu istilahnya ada kalimat merdeka belajar, ya nggak semuanya juga akhirnya paham gitu. Yang namanya merdeka belajar itu seperti apa, yang namanya menggali potensi peserta didik itu seperti apa, belum tentu semuanya paham gitu. Tapi kalau misalkan orang tua
karena tadi kodratnya orang tua itu kan sebenarnya sebagai yang dititipi oleh yang Maha Kuasa terhadap maksudnya terhadap anak-anaknya gitu. Nah, tentunya akan punya lebih banyak kemampuan untuk mengenali potensi anak, untuk mengembangkannya gitu ya Pak ya. Nah, tapi kemudian ya Pak, berkaitan dengan paradigma tadi, tentunya masih banyak yang kemudian bertanya-tanya. Ini pertanyaan yang umum sekali ditanyakan kepada homeschooler, kepada kami juga tutor-tutornya. Kasihan kalau homeschooling, temannya sedikit, nanti susah sosialisasi. Nah, itu gimana Pak? Oke. Nah, balik lagi itu tugas kita gitu ya. Memang betul anak ada sebagai makhluk individu gitu ya, kita tahu juga sebagai makhluk sosial. Betul. Sebagai makhluk individunya tadi ya dia punya potensi yang harus kita kembangkan, yang harus kita gali gitu ya. Tapi di sisi lain ada juga sebagai makhluk sosial yang artinya dia juga butuh interaksi dengan teman-temannya yang lainnya. Nah, itu juga balik lagi tugas kita. Pada saat di sekolah umum ya sekalian begitu kan bersosialisasi, tapi pada saat dengan homeschooling dia mungkin hanya di kita aja gitu ya, dengan kita aja, tetapi balik lagi kita harus ingat bahwa kebutuhan sosialisasi itu tetap ada gitu. Nah, itu kita fasilitasi juga, makanya seperti Tena itu kami juga kebetulan ada komunitas gitu ya, komunitas yang mengutamakan hidup sehat lah. Komunitasnya bisa apapun. Gitu. Cuman dari komunitas itu kan mereka juga bawa anak-anaknya gitu kan. Sama yang rekan-rekan sebayanya barangkali gitu ya. Nah, itu kan mereka juga bawa anak-anaknya pada saat pertemuan kayak gitu ya. Akhirnya mereka juga bertemu, akhirnya Tena juga punya teman, banyak juga temannya gitu kan. Jadi tidak terus kemudian dengan homeschooling ini tidak punya teman, enggak, sama sekali enggak. Itu ya sebenarnya yang perlu kita rubah ya, pandangan seperti itu ya Pak ya. Nah, justru itu dengan kita berkomunitas gitu ya, komunitas nama terserah itu ya mau apapun luas ya, gitu Pak ya. Cuman apalagi zaman sekarang udah banyak banget kan pilihannya ya. Nah, kelebihan dari berkomunitas apa? Satu frekuensi. Nah, ya, satu chemistry gitu kan. Jadi pada saat mereka berkumpul ya memang benar-benar satu chemistry tadi. Jadi lebih klik juga mereka gitu ya. Nah, Tena juga seperti itu. Makanya ada benefit lain yang misalnya ternyata didapat dari berkomunitas itu gitu ya. Contoh misalnya ada temennya yang gini, Tena itu ya karena tadi ya benefit dari homeschooling tadi, Tena nonton YouTube nonton YouTube ya, cuman kita kan jaga, kita arahkan bisa ya untuk ya, tetap Pak, ya? yang saya istilahkan YouTube positif gitu ya. Makanya yang dilihat adalah resep-resep kayak gitu ya. Nonton YouTube Roblox game suka juga dia, tapi kan kita bisa batasi, kita jaga gitu ya. Nah, itu kan banyaknya pakai yang bahasa Inggris, bahkan kita arahkan juga pakai bahasa Inggris. Akhirnya ternyata Tena itu tuh bisa ngobrol bahasa Inggris gitu. Kita nggak pernah ajarin dia, nggak pernah dilesin barangkali ya Pak ya? Sama sekali nggak pernah dileskan gitu loh. Ya pelajaran bahasa Inggris cuma yang dari kan yang di modul paling gitu ya misalnya. Itu pun belajarnya kita ngasih pelajarannya seadanya dengan keterbatasan kami juga gitu ya. Tapi faktanya sekarang Tena ngobrol sama saya di rumah pakai bahasa Inggris. Ya. Malah udah casisus ya Pak ya. Sama teman di komunitasnya ada yang kebetulan sama juga yang ngomongnya bahasa Inggris gitu loh. Pernah kita jalan satu waktu ke mana gitu, keluar kota gitu ya bareng-bareng ya, mereka ngobrol di belakang itu tuh berdua ya cas-cisus aja gitu bahasa Inggris, cuman bahasa Inggrisnya bahasa Inggris ya saya bilang bocilian YouTubian English. Tapi yang penting conversation-nya udah jalan ya Pak. Jalan sekali. Saya juga kalah gitu. Saya masih terbata-bata, kadang Tena udah lebih nyerocos gitu. Ya itu didapat dari apa? Tadi dari punya waktu untuk nonton YouTube. Selama kita arahkan di yang YouTube positif, hasilnya juga ternyata ada gitu loh. Karena kan sebenarnya perkembangan itu keniscayaan ya Pak ya. Misalkan salah satunya dengan perkembangan digital. Kita nggak mungkin kan terus membatasi anak dengan nggak boleh. Tapi kemudian akhirnya anaknya jadi ibaratnya terbelakang ya dalam segi kemampuan digital misalkan kayak gitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya diarahkan justru potensinya jadi berkembang seperti yang Bapak jelaskan barusan gitu ya Pak ya. Gitu. Itu saya juga sama ibunya kaget juga nyerocos gitu kan. Padahal benar-benar sama sekali tidak kita ajarkan ya, tidak ikut les gitu. Ya kalau masalah grammar kayak gitu-gitu ya faktanya tetap aja yang saya bekerja dulu di perusahaan multinasional ya. Belum tentu ya Pak ya atasnya grammarnya. Itu banyak yang bule gitu ya bikin presentasi dalam bahasa Inggris.
ngobrol dengan ya presentasi juga ngomong pakai bahasa Inggrisnya seperti itu ya. Pada saat ngobrol dengan bule-bule itu mereka ternyata nggak perhatikan grammar kita gitu. Iya, Pak. Yang penting kita pede ngomong jelas ngerti dia ya Pak. Nangkep maksudnya, nggak lihat tuh dia past tense-nya, past tense-nya atau present tense-nya. Betul. Nggak dilihat, yang penting maksud kita tersampaikan, paham, sudah. Nggak ada yang sampai mencela gitu atau berekspresi karena grammar kita jelek gitu terus kemudian dia merengut gitu, nggak ada ternyata. Kadang-kadang justru sesama orang Indonesia yang begitu Pak. Nah itu ya itu kayaknya produk hasil itu juga. Nah kadang-kadang begitu ya Pak ya, karena kadang sebenarnya bukan menyalahkan ya Pak ya, karena memang yang namanya pendidikan itu akhirnya biar bagaimana mungkin cocok-cocokan juga ya Pak ya gitu. Kita banyak yang kemudian bersekolah juga mungkin memang jalan hidupnya lewat sana gitu ya, bersekolah formal gitu ya. Tapi kekurangan di sekolah formal itu salah satunya selama ini sudah berjalan itu kan ibaratnya akhirnya jadi seperti produk pabrikan ya Pak ya, karena semuanya dipukul rata dengan potensi yang beragam, nanti lulusnya harus dengan indikator yang sama. Nah, kadang-kadang karena proses yang kurang berjalan sesuai dengan potensinya, akhirnya ya tadi ya Pak ya, lebih banyak teori, akhirnya malu gitu, akhirnya kemampuan conversationnya mungkin minim, mungkin grammarnya jago tuh, dia nyusun kalimat jago gitu, tapi kan kadangkala untuk kemudian berani bicara itu akhirnya minim. Kenapa? Karena takut salah, takut nggak sesuai gitu ya. Betul. Tapi kalau misalkan belajar tadi dengan cara yang informal, misalkan dari video di YouTube, akhirnya kan anak-anak berani untuk kemudian mencoba berbicara, akhirnya bahkan ya tadi cas-cus tadi gitu ya Pak ya. Menarik sekali. Nah kalau selama di homeschooling Taman Sekar Bandung sendiri Pak, ada proses khusus yang bisa memfasilitasi sosialisasi nggak kira-kira menurut Bapak? Di Taman Sekarnya ya? Ada kan ya, seperti misalnya PIC ya, pada saat PIC itu kan kita kalau kemarin waktu pandemi kan memang dibatasi ya, tapi kan sebetulnya kalau sudah normal begini mungkin bisa lebih banyak lagi, tapi itu sudah salah satu media untuk interaksi sosial anak kita gitu kan ya. Terus juga outing juga itu bagus tuh. Ya kalau kita tadi pemahamannya biarkan anak bereksplor gitu kan ya, biarkan anak eksplor gitu, makanya kayak outing itu tuh walaupun bidang yang mungkin sepertinya bukan minatnya dia, tapi kan kita belum tentu minatnya gitu ya Pak ya. Karena kita juga belum tahu kalau belum dicoba, makanya outing apa ya kita ikutkan. Tetap aja ikut ya Pak ya. Nanti dari situ mungkin akan ketemu juga minatnya gitu ya. Nah itu yang media dari Taman Sekar sudah sediakan ya untuk media bersosialisasi anak. Cuman memang mungkin sarannya kalau lebih sering lebih bagus. Lebih seru ya Pak ya. Mudah-mudahan ya Pak ya. Ya kita baru mulai lagi sih memang nih Pak di semester ini sebulan sekali itu ada 1 kali project. Kayak sekarang nih di bawah kan kita lagi pada lomba ya anak-anaknya Pak ya. Terus besok juga rencana kita insya Allah mau outing ya, karena masih di bulan kemerdekaan, jadi temanya itu memang masih nasionalisme gitu ya Pak ya. Nah kedepannya memang pengennya sih kayak dulu Pak, kita ada format yang namanya belajar di luar juga. Itu berbeda dengan outing. Kalau yang belajar di luar biasanya per jenjang gitu Pak. Jadi SD, SMP, SMA, karena nanti ibaratnya temanya itu sesuai dengan ini tingkatannya yang mana nih gitu. Mudah-mudahan nanti bisa mulai jalan juga ya Pak ya. Iya, mudah-mudahan secepatnya. Baik Pak. Nah Pak, tadi kan kita udah bahas ya Pak ya tentang keseruan nih untuk berhomeschooling, kemudian tentang banyak potensi yang kemudian berkembang dengan orang tua yang lebih banyak mendekati anak, orang tua yang lebih banyak memfasilitasi anak gitu ya Pak. Tapi tentu semuanya nggak berjalan mulus-mulus aja Pak. Nah menurut Bapak nih, tantangan yang Bapak hadapi selama ini itu apa aja sih Pak? Kalau tantangan itu sebetulnya kembali ke kita gitu, karena itu tugas kita harus punya kemampuan ya untuk tadi membimbing anak gitu. Nah kami saya dengan istri sadari bahwa kita ini punya keterbatasan kemampuan gitu loh untuk tadi memaksimalkan, menggali potensi dan mengembangkan potensi anak kita gitu ya. Nah makanya kalau saya dan istri solusinya nyari nih nyari ilmunya lah gitu ya. Nyari ilmunya, makanya di komunitas kita juga kebetulan ada parenting tuh misalnya gitu. Parentingnya ya selaras juga kan dengan pemahaman kita gitu kan, makanya
Makanya ya klop lah, dari situlah kita nyari ilmunya gitu kan, nambah karena ternyata gitu gini, anak itu kan prinsipnya sebetulnya pada dasarnya mencontoh, belajarnya itu dengan mencontoh orang tua gitu kan, orang makanya sekitarnya terutama orang tua ya Pak ya. Kayak istilah apel tidak jatuh Apa jauh nggak dari pohonnya. jatuh tidak jauh dari pohonnya kayak gitu. Memang ya betul gitu bahwa anak itu ya mencontoh, belajarnya itu dengan mencontoh, ya yang paling dekat adalah orang tuanya. Ya. Nah makanya di parenting itu tuh yang sekolah tuh kitanya gitu. Iya, betul. Jadi yang sekolah tuh orang tuanya yang diperbaiki dulu gitu loh, diperbaiki. Pada saat kita sudah bisa memperbaiki diri, ya anak akan mencontoh tadi kan, ya dengan sendirinya anak juga akan mengikuti kita gitu. Justru, nah itu jadi tadi saya bilang tantangannya di kita sendiri gitu, kemampuan kitanya gitu. Nah dari kitanya yang harus aktif juga mencari bagaimana cara memperbaiki diri kita gitu kan, supaya tadi menjadi contoh yang baik untuk anak betul, gitu. Pak. Jadi sebenarnya sebelum kemampuan, kemauan itu yang pentingnya Pak ya. Nah, itu. Ya, karena kan kalau misalkan gimana mau mampu, kalau mau aja belum betul, ya Pak. Betul. Ya betul, karena memang miris sekali ya Pak, di masa-masa awal pandemi, masa-masa pertama lockdown, kemudian ada yang namanya BDR, belajar dari rumah. Pembelajaran jarak jauh kemudian berkembang gitu ya Pak ya. Itu kan banyak yang kemudian anak-anak stres, orang tua kemudian stres gitu ya. Nah hal-hal seperti itu kan kemudian kenapa bisa muncul ya tadi mungkin Pak ya, selain kemampuan orang-orang tersebut yang masih kurang, kemauan untuk mencari. Nah yang masih juga minim mungkin ya Pak ya. Gitu. Wah terima kasih nih Pak, sudah tercerahkan. Mudah-mudahan peserta, bukan hanya peserta didik, bukan hanya para pemirsa di rumah, bukan hanya semua yang udah subscribe dan nonton podcast ini aja gitu ya Pak ya, tapi masyarakat luas juga semakin terbuka paradigmanya tentang pendidikan gitu Pak ya, bahwa tetap pendidik utama itu adalah orang tua gitu. Nah sebelum ditutup nih Pak, ada tip dan trik khusus nggak nih Pak untuk mereka yang kemudian sudah mulai mungkin terbuka kemauan, kepikirannya, kemudian sudah mulai mau, kemudian sudah mulai melirik nih, oh kayaknya mungkin anak saya perlu nih berhomeschooling gitu. Tentu perlu ada tip dan triknya nih. Awal mulanya itu seperti apa sih harusnya yang dilakukan, apa dulu gitu, seperti apa gitu Pak? Kalau menurut saya sih pertama ya, kita pahami dulu tadi kenapanya gitu kan, kenapanya homeschooling ini lebih baik. Ya mungkin kemarin dengan banyak sekolah di rumah ya pada saat pandemi, sudah ada yang kemudian muncul kesadaran bahwa ternyata ya lebih enak begini gitu ya, bisa lebih banyak lebih sering dengan anak gitu kan, bisa lebih kelihatan anaknya gitu. Walaupun benar di sisi lain ada juga yang malah stres. Nah kalau sampai ada yang stres itu saya pikir karena tadi pemahamannya belum ke seperti tadi ya, kalau yang kami bilang di awal ya, bahwa itu titipan kita, itu adalah tugas kita. Terus mengenai tadi potensi anak itu yang harusnya besar gitu, tapi banyak tertutup gitu kan dengan batasan-batasan gitu ya. Nah kalau sudah sampai ke situ, balik lagi tadi ke kita gitu. Nah, kita yang harus memampukan diri kitanya dulu gitu kan, Nah, mungkin bingung gitu kan, ini gimana yang oke sudah muncul kesadarannya gitu kan, pemahamannya, terus kemudian tadi muncul kemauannya gitu ya. Tetapi terus kemudian tidak tahu caranya gitu kan. Nah, kalau saya bilang sih yang penting kita explore dan komunikasi. Contoh aja di sini misalnya di Taman Sekar. Dulu ingat saya waktu awal kesini sama istri gitu ya, ketemu Kak Wisnu waktu itu ya, kita sampaikan pemahaman kita sampaikan kebutuhan kita gitu. Kak Wisnu dengan jelas dan enak juga jelasin gitu kan, programnya di Taman Sekar seperti ini, konsepnya homeschooling adalah seperti ini, dan akhirnya kita juga oh ya ini cocok nih, ini yang kita butuhkan gitu kan ya. Nah itu didapat dengan kita nyari informasi gitu kan. Makanya untuk ya rekan-rekan yang misalnya sudah, rekan-rekan orang tua ya yang sudah ada kesadaran, keinginan dan kemauan untuk tadi lebih mengembangkan potensi anaknya melalui homeschooling supaya lebih punya banyak waktu, ya bisa nyari informasi misalnya ke Taman Sekar atau ke siapapun lah karena sebenarnya sudah banyak juga ya Pak ya komunitas homeschooling juga ya gitu, bisa juga kan cari tahu
apapun sekarang kan di Google ada Iya, betul. Dulu saya dapat sini juga dari Google Googling gitu. dulu ya. Yang penting terus kemudian tadi kalau sudah muncul niatnya jalanin action gitu. Nah, gitu ya. Karena kalau tidak action, tidak dilangkahi, ya tidak akan pernah sampai juga. Akan gitu. mulai-mulai ya Pak Tidak jadinya akan Pak ya, mulai. betul. Harus berani dulu untuk melangkah, minimal langkah pertamanya dulu gitu ya Pak ya. Satu lagi mungkin iklan. Ya, silakan Bapak. Kalau ada yang tertarik atau penasaran gitu kan dengan cara berpikir kami gitu yang tadi memang agak beda gitu ya. Tetapi kalau yang kami rasakan ya kami ingin sharing mengenai bahwa benefitnya, manfaatnya itu banyak gitu ya, besar ya. Bisa mungkin ngobrol, ayo sharing-sharing dengan saya dan istri betul, gitu ya. betul. Atau ya melalui kakak-kakak di sini dulu. Boleh. Misalnya bagaimanapun itu kita terbuka lah iya, ya. Atau subscribe seneng. juga. Ada YouTube channelnya juga nih kalau nggak salah nih Pak. Ada. Iya, ini karena sebenarnya pemirsa harus tahu nih ya, kenapa kemudian pertama kali perwakilan dari orang tua akhirnya kami mengundang Pak Didan ini ya, salah satunya itu karena memang sejak awal itu memang sudah aura homeschoolingnya jalan, udah ada banyak buktinya, sudah sampai berani sampai ini ya Pak ya, ibaratnya berganti haluan itu nggak tanggung-tanggung gitu ya Pak ya. Yeah. Nah itu akan perlu banyak sharing, bisa lihat juga di YouTube-nya, apa nama channel YouTube-nya Pak? The Caley. The Caley. Iya karena keluarga kita itu kadang banyak caleynya juga. Oh gitu. Coba dikasih teks Pak, caley itu apa, barangkali ada yang kurang ngerti, kurang paham. Nanti sama kakak-kakaknya aja dikasih tulisan di bawah, nanti dikasih tahu The ya Caley, apa itu gitu. Nah makanya pokoknya nanti bisa lihat juga nanti di channelnya The Caley itu ada tentang kegiatan-kegiatan Tena di sana ada ya Pak ya, karena Tena juga rajin banget nih kirim kegiatan-kegiatan di rumahnya, itu seru banget. Dan memang kalau misalkan sudah paham makna berhomeschooling itu apa, itu biasanya nggak sulit sebenarnya Pak ya menjalaninya. Ya enggak, kalaupun ada ya kalaupun ada kesulitan itu ya tadi di mana ada kemauan di situ pasti ada jalan. Ya, mundur sedikit ya. Jadi memang untuk belajarnya kita juga masih dibantu. Kalau untuk akademiknya ya, yang pelajaran inti itu kita masih dibantu dengan ada guru les ya. Tapi guru lesnya juga tidak sendiri, dengan satu temannya gitu yang dekat rumah juga. Nah kebetulan gurunya juga ini sama, yang ngikutin anaknya pengennya kemana, belajar apa, betul. Ayo gitu loh. Iya betul seperti Pak. Itu. Tapi satu lagi yang mungkin tadi saya lupa kelewat ya, bahwa hasil dari Tena kita beri waktu lebih banyak untuk mengeksplor dan mengembangkan dirinya, yang sudah kelihatan sekarang minatnya Tena itu dan kemampuan Tena itu di masak, bikin kue gitu. Nah, seperti yang nanti ada videonya di The Caley itu banyak. Jadi ya bikin kue-kue itu tuh ya Tena beberapa jenis kue itu sudah melebihi ibunya. Ibunya nggak pernah berhasil, Tena berhasil. Ibunya kurang enak, anaknya enak. Lebih enak ya, padahal masih usianya berarti berapa Tena sekarang? 10 tahun. Luar biasa banget ya Pak ya. Itu contoh nyata ya rekan-rekan semua bahwa yang namanya potensi anak itu bisa begitu besarnya, begitu luasnya bisa dikembangkan apabila tepat penanganannya Pak ya. Betul. Iya, mudah-mudahan podcast kita pada kali ini bisa membawa membuka cakrawala kita semua tentang yang namanya format pendidikan itu sebenarnya luas gitu. Jadi salah satunya dengan berhomeschooling, salah satunya juga bisa mencari bantuan fasilitator untuk tadi ya, misalkan kaum Homeschooling Taman Sekar Bandung itu kan sebenarnya bukan untuk kemudian pure kita ngikutin semua program Homeschooling Taman Sekar Bandung, enggak juga ya Pak ya, tapi tadi membantu untuk mendaftarkan di Dapodiknya gitu ya, tetap terdaftar, tetap punya NISN segala macam gitu. Artinya banyak format homeschooling itu, salah satunya yang dilakukan keluarga The Caley ini bergabung dengan Homeschooling Taman Sekar Bandung, tapi tetap mengatur proses pembelajaran untuk Tena itu dengan melihat potensinya Tena di rumah gitu ya Pak ya. Betul. Iya, sekali lagi terima kasih Pak Didan untuk waktunya. Kayaknya perlu ada part 2, part 3 dan part berikutnya. Ini Pak seru banget ya ngobrolnya. Iya. Boleh kita siap aja sharingnya. Kalau ya pengennya juga pengalaman kami itu dan ilmu yang kami dapat itu juga akan bermanfaat gitu untuk yang lain. Mudah-mudahan. Pak ya, karena yang namanya ilmu bermanfaat itu kan bisa jadi amal jariah nantinya insya Allah ya Pak ya. Insya Allah, amin. Baik, sampai jumpa di podcast kami berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.